Bismillahirrohmanirrohim. Yang keempat, mengenai ucapan pendukung Gus Fuad bahwa beliau adalah keturunan Sunan Ampel. Ini adalah akibat dari kesalahan persepsi terkait poin ketiga, yaitu ketika ada orang mengkritik sekelompok Habib maka dianggap benci semua Habib, bahkan lebih dari itu, dianggap benci keturunan Rasulullah. Anggapan itu pun menguat menjadi tuduhan, dan bukan hanya dilontarkan oleh kalangan bawah pendukung kadrun, tapi bahkan dilontarkan juga oleh oknum habaib. Nah, atas tuduhan itu, maka pendukung Gus Fuad menolak, dengan dalih bahwa Gus Fuad juga keturunan Rasulullah melalui Sunan Ampel. Artinya tidak mungkin beliau itu membenci habaib, karena mereka masih keluarga beliau sendiri, yakni sama-sama keturunan Rasulullah. Nah, mendengar penolakan dan argumentasi pendukung Gus Fuad ini, maka tampillah seorang Habib Bahar bin Sumit, dan dengan lantangnya mengatakan, bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan, kalaupun ada hanya dari garis perempuan. Sebelum dilanjutkan, saya rasa, saya harus memperjelas cerita konflik masa lalu, supaya saudara-saudara lebih mudah memahami kronologi konflik dari babak pertama, tahun 2005, hingga babak kedua ini. Saya akan berusaha mempersingkat ceritanya, dan sekiranya mencakup semua hal penting dalam perjalanan sejarah itu. Pada tahun 2003, saya ngobrol santai dengan beberapa kiai di Makkah Al-Mukarramah. Saat itu saya berusia 28 tahun. Saya lupa bagaimana awalnya kemudian obrolan itu mengarah ke bab nasab, sehingga salah seorang dari kiai-kiai itu berkata sambil bercanda, kita-kita ini kan memiliki nasab pada Wali Songo. Katanya Wali Songo itu Habib, berarti kita-kita ini Habib ya. Maka kiai yang lain menimpali dengan bercanda juga, tapi hidung kita pesek begini. Apa habaib mau mengakui kita? Semua yang ada di ruangan itu pun tertawa. Waktu itu saya tidak banyak tahu tentang nasab Wali Songo. Saya hanya sering mendengar bahwa tokoh terkenal Kiai Fulan adalah keturunan Sunan Fulan. Sepulang dari Makkah, saya sering terngiang dengan kata-kata, tapi hidung kita pesek begini, apa habaib mau mengakui kita? Walaupun kata-kata itu diucapkan dengan bercanda, namun saya melihat ada hal yang serius dari kata-kata itu. Menurut saya, para kiai itu sebenarnya ingin bersilaturahim dengan habaib sebagai sesama keluarga keturunan Rasulullah, namun mereka tidak percaya diri. Saya pun mulai berpikir untuk meneliti nasab para kiai, dan saya pun memulai dari nasab saya sendiri, karena saya memiliki rahasia keluarga yang sejak dulu seperti sengaja dilarang untuk diungkap. Saya mendapat riwayat nasab dari ayah saya, bahwa nasab kami bersambung pada Raden Kabul atau Syekh Aji Gunung, Sampang Madura. Karena ayah saya sudah meninggal, maka saya mencari sesepuh keluarga yang mengetahui riwayat nasab itu. Saya pun menemukan riwayat yang sama dipegang oleh seorang kiai kampung yang tinggalnya tidak jauh dari desa saya, namanya Kiai Mahfuz, dan beliau adalah sepupu dua kali dengan ayah saya. Kakek beliau adalah kakak kandung dari kakek ayah saya. Adapun yang saya maksud rahasia keluarga itu adalah, bahwa kami secara turun-temurun memang sengaja diputus hubungan dengan keluarga yang di Madura. Suatu ketika saya bertanya pada ayah saya, kenapa saya tidak pernah dibawa ke Madura untuk ziarah ke makam eyang dan silaturahim dengan keluarga di sana? Beliau pun berkata, aku sendiri tidak pernah dibawa ke Madura oleh kakekmu. Katanya eyang kita itu adalah seorang wali besar Madura. Kalau anak-anak kita tahu bahwa kita ini keturunan wali besar, kita dikhawatirkan malah akan menyombongkan nasab. Saya memahami kekhawatiran kakek saya, dengan melihat kenyataan bahwa banyak sekali orang yang sombong karena nasabnya, dan bahkan terkadang merendahkan orang lain. Saya pun berpikir, bahwa tidak tahu nasab tapi tawadu itu jauh lebih baik, daripada tahu nasab tapi sombong. Saya berpikir lama untuk mengambil keputusan, hingga akhirnya saya melihat, bahwa kekhawatiran leluhur itu justru harus dicari solusinya, karena suatu saat bisa saja anak-anak saya dan keluarga yang lain akhirnya tahu juga, maka solusi harus disiapkan agar setelah tahu nanti anak-anak kami tidak menjadi sombong. Maka dengan memohon bimbingan Allah, saya pun mulai menelusuri nasab Raden Kabul atau Syekh Aji Gunung, hingga akhirnya terjalin silaturahim dengan sesama keturunan Syekh Aji Gunung yang di Madura. Ternyata beliau memang seorang wali besar yang merupakan guru dari para wali Madura di zamannya. Nasab beliau menurut versi keluarga pesantren Jeranguan, bersambung pada Sunan Ampel, namun menurut versi lain bersambung pada Sunan Kudus. Kemudian saya mulai meneliti nasab kiai-kiai yang lain, khususnya di Madura, berlanjut pada kiai-kiai Jawa Timur yang lain, juga Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Dalam waktu 2 tahun, saya mendapatkan sekitar 100 keluarga besar kiai yang memiliki riwayat dan atau catatan nasab bersambung pada Syekh Jumadil Kubro. Masing-masing keluarga besar itu memiliki banyak anggota yang tercatat, dan sebagiannya mencapai ribuan anggota. Saya pun berpikir untuk membawa data yang saya dapatkan itu pada Rabito Alawiyah,
hingga akhirnya saya memiliki ide untuk menulis surat pada Rabito Alawiyah. Surat itu saya tulis dalam bahasa Arab. Waktu itu masih ada Habib Anis bin Syihab, seorang Habib sepuh di Lawang, Malang. Beliau dekat dengan ayah saya. Saya pun berkonsultasi dengan beliau, dan beliau menyarankan agar saya meminta rekomendasi dari seorang Habib, sebut saja Habib X, agar Habib X merekomendasikan surat saya pada Rabito Alawiyah, dengan harapan agar Rabito Alawiyah lebih peduli untuk memperhatikan surat saya. Dalam surat itu saya menyebutkan niat saya untuk silaturahim. Saya mengawali silaturahim itu dengan memperkenalkan nasab saya. Saya meminta agar Rabito Alawiyah meneliti nasab saya sebagai sampel. Saya bilang bahwa di belakang saya ada ribuan keluarga yang kalau nasab mereka bisa diterima, maka ini adalah pintu silaturahim yang amat besar manfaatnya, karena kiai dan habaib bukan hanya saudara seperjuangan, tapi juga saudara sedarah, yang berarti hubungan itu akan menjadi lebih kuat, dan tentu saja kekuatan hubungan itu akan besar manfaatnya untuk umat. Saya mengirim orang untuk membawa surat itu pada Habib X. Maksud saya agar Habib X menuliskan surat rekomendasi untuk dilampirkan pada surat saya, kemudian diantar ke kantor Rabito Alawiyah. Singkat cerita, Habib X malah menjegal saya, dan mengambil surat itu dari utusan saya. Saya yang kecewa kemudian curhat pada beberapa Habib yang saya kenal, diantaranya pada Habib Husain Assegaf Gresik, seorang Habib sepuh yang dikenal dengan Habib Potlot. Saya dekat dengan beliau karena saat itu kami sama-sama menjadi pembimbing haji umroh di sebuah travel. Rupanya salah satu nenek beliau adalah keturunan Sunan Cendana Bangkalan, sehingga beliau banyak tahu tentang nasab kiai Madura. Beliau pun menyarankan agar saya membuat perhimpunan sendiri, yakni Perhimpunan Keluarga Wali Songo. Ide Habib Husain itu bagus sekali, namun saat itu, tahun 2005, saya masih muda, umur saya baru 30 tahun. Saya merasa tidak enak kalau saya memimpin Perhimpunan Keluarga Wali Songo, yang tentunya akan beranggotakan kiai-kiai sepuh juga. Saya pun mencari kiai sepuh yang sekiranya mau menjadi ketua, sehingga saya memilih seorang paman sepupu saya, yaitu Kiai Haji Ali Ridho Sin Haji, Pesantren Tatangoh, Pamekasan, Madura. Beliau adalah kakak kandung Abuya Kiai Haji Ali Karar Sin Haji. Di Madura beliau lebih akrab dipanggil Kiai Inden. Pertimbangan saya, Kiai Inden itu termasuk ulama sepuh dan cukup disegani oleh kiai-kiai Madura. Beliau dari keluarga kiai besar, berperawakan gagah dan pemberani. Awalnya beliau menolak, namun setelah saya jelaskan banyak hal, akhirnya beliau berkenan. Lembaga Keluarga Wali Songo pun mulai aktif, nama singkatnya Majlis Druriyat Wali Songo. Adapun nama resminya dalam bahasa Arab adalah Rabito Al-Asmatkan Al-Husaini, karena saat itu semua keluarga Wali Songo sepakat menggunakan nasab Wali Songo versi Asmatkan, sesuai yang diakui oleh habaib. Nama Arabnya kemudian berganti dari Rabitoh menjadi Nakobah. Perlu diperhatikan, lembaga ini berbeda dengan lembaga Asmatkan yang dibuat oleh saudara Sohibul Faroji. Dia memang pernah menjadi sekretaris saya, kemudian keluar dengan sebab yang tidak perlu saya ceritakan, lalu dia pun membuat lembaga sendiri. Awalnya banyak kiai yang tidak setuju dengan pendirian Majlis Zuriyat Wali Songo. Alasannya persis dengan yang dikhawatirkan oleh kakek saya, yaitu takut anak-anak menyombongkan nasab. Namun setelah saya jelaskan visi misinya, termasuk untuk antisipasi karena sekarang anak-anak kiai sudah banyak tahu nasabnya. Ceritanya, banyak kiai yang menyembunyikan nasab dari anak-anaknya, tapi sepupu jauh kiai itu membuka nasab, tentunya masing-masing punya alasan yang bisa dibenarkan, sehingga akhirnya anak-anak kiai yang menyembunyikan nasab itu pun tahu dari sepupu jauhnya. Saya pikir percuma menutup nasab karena akan bocor juga, sekalian saja dibuka, kemudian dipertegas kepada anak-anak, bahwa leluhur sangat membenci orang yang menyombongkan nasab, keturunan orang mulia harus lebih rajin dan lebih tawadu daripada yang lain. Keberadaan lembaga ini juga saya anggap penting untuk silaturahim, apalagi yang disatukan adalah ulama dan tokoh sesama keturunan Wali Songo, tentu ini sangat bermanfaat sebagai tajdidul ulfah, pembaharuan kasih sayang, bagi para kiai sesama keturunan Wali Songo, yang selama ini telah menjalin hubungan sebagai pendakwah. Sehingga persatuan keluarga ini akan bermanfaat juga untuk umat. Sehingga untuk lembaga ini saya pun membuat moto, dari sebuah keluarga untuk umat. Setelah saya jelaskan semua itu, maka kiai-kiai yang awalnya menolak kemudian mendukung, termasuk Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Saya berdiskusi dengan beliau sekitar 2 jam. Waktu itu saya ditemani oleh Kiai Haji Masuti Bushiri, Pesantren An-Nur, Bulu Lawang, Malang, dan diantar oleh salah satu putra Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Di akhir diskusi itu, Kiai Haji Maimun Zubair kemudian merekomendasikan nama-nama kiai besar yang beliau kenal nasabnya, agar saya menemui mereka juga.
Walaupun secara resmi Ketua Majelis Zuriyat Wali Songo adalah Kiai Haji Ali Ridho dan saya hanya wakil ketua, namun orang-orang tahunya saya yang mendirikan, sehingga habaib yang keberatan dengan munculnya nasab keturunan Wali Songo kemudian menyerang saya. Singkat cerita, saya berkonflik dengan Rabito Alawiyah, hingga akhirnya pengurus pusat Rabito Alawiyah dan beberapa cabangnya menghubungi lembaga alma mater saya, yaitu Perhimpunan Alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang dikenal dengan nama As-Sofwah. Rabito Alawiyah mendesak As-Sofwah untuk menyidang saya. Ketika Ketua As-Sofwah, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin menghubungi saya, dan mengatakan bahwa beliau mau pertemukan saya dengan pihak Rabito Alawiyah. Saya pun senang sekali, karena memang itu juga yang saya inginkan. Bahkan saya mengajukan agar pertemuan itu disaksikan banyak pihak dan direkam video. Namun beliau tidak mau pertemuan itu diliput media, bahkan saya hanya mau dipertemukan dengan satu orang saja mewakili Rabito Alawiyah, yaitu Habib Abdullah Maula Helah, yang merupakan senior saya sesama alumni Al-Maliki, hingga disepakatilah waktu dan tempatnya, yaitu di kediaman Kiai Haji Lutfi Basori, Singosari, Malang. Tibalah waktu yang saya tunggu-tunggu itu, saya dipertemukan dengan Habib Abdullah Maula Helah yang mewakili Rabito Alawiyah. Beliau juga pengurus pusat di As-Sofwah. Kalau tidak salah ketika itu beliau juga pimpinan redaksi majalah Mafahim yang diterbitkan oleh As-Sofwah. Di gelanggang diskusi itu telah siap Kiai Ihya sebagai pengamat, dan Kiai Lutfi sebagai moderator.